Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas relativitas part yang ketiga, yaitu tentang kontraksi panjang. Simak terus video ini sampai akhir. Kontraksi panjang adalah menyusutnya panjang dari suatu benda karena diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Jadi rumusnya seperti ini. L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L0 ini adalah panjang benda yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap benda. Jadi istilahnya panjang sejati atau panjang benda yang sesungguhnya, itu L0. Tapi kalau misalkan diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V terhadap benda, itu disebut L. Oke? Kemudian di sini V adalah kecepatan benda dan C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 8 meter per sekon. Dan di sini ada yang namanya gamma istilahnya, yaitu tetapan transformasi Lorentz. Nilai dari gamma itu pasti lebih besar dari 1. Jadi gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kenapa kok bisa lebih dari 1? Kita pakai logika. Ingat, nilai dari V itu selalu kurang dari C. Nilai dari kecepatan benda tidak pernah sama dengan atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Jadi di sini karena V lebih kecil dari C, berarti pecahannya ini pasti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti 1 min sesuatu yang kurang dari 1, berarti kan kurang dari 1. Akar bilangan yang kurang dari 1 pasti juga kurang dari 1. 1 dibagi bilangan yang kurang dari 1 pasti hasilnya lebih dari 1. Oke? Nah, karena gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka rumus ini bisa kita ubah menjadi L sama dengan L0 per gamma. Karena kalau gammanya 1 per akar ini menjadi L0 per 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadratnya pindah ke atas, diputar balik menjadi L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke? Nah, tipsnya seperti ini. Karena gamma lebih dari 1, maka L lebih kecil dari L0. Masuk akal ya? Kalau gamma ini lebih dari 1, maka L0 dibagi sama bilangan yang lebih dari 1 itu menjadi L. Berarti L ini pasti lebih kecil dari L0. Oke? Makanya namanya kontraksi panjang. Jadi contohnya misalkan ya, kalian punya sebatang besi, panjangnya katakanlah 1 meter. Kalau diamati oleh pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya searah dengan panjang besi, maka besi ini akan menyusut panjangnya. Jadi, misalkan katakanlah cuma 80 cm. Nah, itulah maksudnya kontraksi panjang. Nah, tetapi gini, untuk bangun 2 dimensi dan 3 dimensi, kontraksi panjang hanya terjadi pada sisi yang sejajar dengan arah gerak benda. Misalkan saya punya bidang, lapangan atau tanah gitu ya, yang bentuknya persegi, ABCD gitu ya. ABCD ini misalkan sisinya 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Maka kalau diamati oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan salah satu sisinya, misalkan ke sini gitu ya, maka panjang sisi yang menyusut itu hanya yang sejajar dengan arah gerak benda. Jadi dalam hal ini sisi AB dan sisi DC. Sisi AD dan BC itu tidak menyusut, tetap 10. Jadi kalau misalkan diamati bentuknya menjadi persegi panjang seperti ini. Nah, A, B, C, D gitu ya. Yang ini tetap 10, ini 10, yang ini menyusut. Katakanlah misalnya tinggal 6 gitu. Hal yang sama juga terjadi pada bangun ruang, misalkan kubus gitu ya. Maka hanya sisi yang sejajar yang menyusut, sisi lainnya tetap. Berarti kalau kubus menjadi balok. Oke? Paham ya? Untuk lebih memudahkan memahami kontraksi panjang ini, kita langsung coba contoh soal. Sebuah sungai memiliki panjang 1000 km ketika diukur oleh pengamat yang diam di bumi. Tentukan panjang sungai tersebut apabila diamati dari pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kelajuan 0,6 c sejajar dengan sungai. Oke, jadi di sini kita data dulu yang diketahui. Panjang 1000 km itu diukur oleh pengamat yang diam, berarti itu panjang sejati atau L0. Nah, di sini untuk kontraksi panjang itu kalian tidak perlu ubah jadi SI, nggak apa-apa, biarkan dalam kilometer. Jadi 1000 km, tapi nanti waktu L ketemu satuannya juga harus kilometer, harus seragam. Oke, di situ kelajuan ya, V 0,6 C. Langsung kita masukkan rumus L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti sama dengan 1000 akar 1 min V kuadrat, berarti 0,6C dikuadratkan, langsung aja 0,36C kuadrat per C kuadrat, dicoret C kuadratnya. Oke, 1000
1 dikurangi 0,36 itu 0,64. 0,64 langsung diakar ya, berarti jadi 0,8. Berarti kalau kalian hitung hasilnya adalah 800 km. Berarti panjang sungai tersebut apabila diamati oleh pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c, sejajar dengan sungai adalah 800 km. Mungkin kalian agak nggak masuk akal ya, panjang kok bisa menyusut, tapi itulah kenyataannya. Untuk membuktikan teori ini mungkin kalian harus bergerak mendekati kecepatan cahaya untuk mengamati apakah kontraksi panjang ini terjadi. Oke? Soal berikutnya, sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 150 meter ketika diukur di bumi. Ketika pesawat antariksa tersebut bergerak dengan kelajuan V, panjang pesawat menurut pengamat di bumi menjadi 50 meter. Tentukan nilai V. Berarti di situ 150 meter itu panjang sejati, yaitu L0. Dan 50 meter itu baru yang panjang kalau misalkan bergerak dengan kelajuan V. Berarti L0-nya 150 meter, L-nya itu 50 meter. Cara mengidentifikasinya sih sebenarnya mudah. Ingat ya, L itu selalu lebih kecil dari L0. Gitu. Oke, kita langsung masukkan ke rumus yang L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tapi sekarang yang dicari adalah V-nya. Jadi di sini L-nya 50, L0-nya 150, akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sebelum dikuadratkan, kita coret-coret dulu. Ini 1, ini 3 gitu ya. Lalu 3-nya kita pindah ke kiri aja. Berarti jadi 1/3 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Baru kita kuadratkan kedua ruas. Berarti 1/3 dikuadratkan 1/9. Kemudian di situ akarnya hilang ya, berarti tinggal 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu tipsnya seperti ini, jangan kalian samakan penyebut ya. Jadi tetap utuh V kuadrat per C kuadrat. V kuadrat per C kuadrat pindah ke ruas kiri. Berarti sama dengan 1 dikurangi 1/9 kan? Berarti jadi 8/9. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sini. V kuadrat per C kuadrat kita ubah menjadi V per C dalam kurung kuadrat. Sama dengan 8/9. Berarti kalau misalkan V per C, berarti kan tinggal diakar. 8/9 ini diakar. 8 diakar itu 2 akar 2. 9 diakar itu 3. Berarti kalau V sama dengan 2 akar 2 per 3 C. Jadi biarkan jawabannya dalam C. Nggak usah diuraikan menjadi 3 kali 10⁸ meter per sekon. Biarkan jawabannya seperti ini. Berarti nilai V atau kelajuan pesawat antariksa tersebut adalah sebesar 2 akar 2 per 3 C. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah lapangan sepak bola dengan panjang 100 meter dan lebar 80 meter dilihat pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Tentukan luas lapangan yang dilihat oleh pilot pesawat jika A. Pesawat bergerak sejajar dengan panjang lapangan, dan B. Pesawat bergerak sejajar dengan lebar lapangan. Jadi di sini kita sebaiknya gambar dulu lapangan sepak bola bentuknya persegi panjang seperti ini. Nah, ini gambar lapangannya, panjangnya 100 meter. Itu berarti kan panjang sejati atau P0. Kita tulis P0 aja. Jadi di sini 100 meter. Lalu ada lebar sejati atau L0. Itu 80 meter. Oke, soal A itu pesawatnya bergerak dengan kelajuan 0,8 c sejajar dengan panjang lapangan. Berarti ini. Oke. Jadi ini soal A ya. Kalau soal A, maka gini. P-nya ini menyusut kurang dari 100 meter, tapi L-nya itu tetap sama dengan L0, yaitu tetap 80 meter. Jadi di soal A ini yang menyusut kan panjangnya ya. Panjangnya di sini kita kasih lambang P, berarti kita sedikit modifikasi rumusnya menjadi P sama dengan P0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti sama dengan P0-nya di situ 100 akar 1 min V kuadrat. V-nya kan 0,8 C. Berarti kalau dikuadratkan 0,64 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat dicoret, 1 dikurangi 0,64 itu 0,36. 0,36 diakar 0,6 ya. Jadi tinggal 100 kali 0,6 atau 60 meter. Berarti panjangnya menyusut tinggal 60 meter. Sedangkan lebarnya tetap sama dengan L0. Sama dengan 80 meter. Berarti berapa luasnya sekarang? Berarti A ya, atau area atau luas, panjang kali lebar. Berarti 60 kali 80 berarti 4.800 meter persegi. Oke, kita ke soal yang kedua. Sekarang pesawatnya ini bergerak sejajar dengan lebar lapangan. Berarti soal B itu yang ini. Nah, di sini.
Kalau bergerak sejajar dengan lebar lapangan, maka lebarnya yang menyusut, panjangnya tetap 100 meter. Oke, jadi di sini P-nya tetap sama dengan P0, yaitu sama dengan 100 meter. Lebarnya menyusut, berarti L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti sama dengan lebarnya itu 80 ya. 80 akar 1 min 0,8C dikuadratkan sama tadi ya, 0,64C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya dicoret, 1 dikurangi 0,64 itu 0,36 di akar 0,6. Berarti 80 dikali 0,6. Hasilnya adalah 48 meter. Berarti luasnya P kali L ya. 100 kali 48 berarti 4.800 meter persegi. Berarti jawaban soal A dan soal B sama. Apakah selalu sama? Iya, selalu sama. Gitu ya. Hanya bentuknya yang berbeda, tapi luasnya sama. Dalam hal ini sama-sama 4.800 meter persegi. Soal berikutnya, sebuah kubus memiliki volume 1000 cm3 saat diam. Tentukan persentase penyusutan volume kubus jika diamati oleh orang yang bergerak dengan kecepatan 0,6C sejajar dengan salah satu rusuk kubus. Jadi di sini kita gambar kubus dulu ya. Oke, kubusnya seperti ini, volumenya 1000 cm3. Kalau volumenya 1000 cm3 berarti panjang rusuknya kan tinggal kita akar pangkat 3 ya, berarti kan 10 cm. Ini 10 cm, yang ini 10 cm, yang ini 10 cm. Lalu misalkan kubus ini diamati oleh orang yang bergeraknya misalkan ke sini ya, ini V gitu ya. Maka yang menyusut itu hanya yang ini, dan ini. 8 rusuk sisanya, ini dan ini, itu tetap. Jadi kubus ini berubah menjadi balok. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi sisi yang ini tetap 10 cm, yang ini juga 10 cm. Hanya sisi yang ini aja yang menyusut. Oke? Jadi di sini kita hitung sisi yang menyusut ya. Berarti L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti sama dengan 10 akar 1 min V-nya 0,6C dikuadratkan berarti 0,36C kuadrat per C kuadrat. Dicoret 1 min 0,36 itu 0,64. Berarti 0,8 ya kalau diakar. Berarti 10 kali 0,8 berarti tinggal 8 cm berarti. Panjang rusuk yang itu berarti ini 8 cm. Kalau ini 8 cm maka volume kubus sekarang berarti menjadi balok ya, menjadi panjang kali lebar kali tinggi, berarti 8 kali 10 kali 10 atau 800 cm3. Nah, menyusutnya berarti berapa? Berarti kita anggap delta V misalkan ya. Delta V berarti V0 dikurangi V. V0 tadi volumenya mula-mula 1000. Volumenya sekarang 800, berarti 200 cm3. Yang ditanya persentase penyusutan atau persen delta V gitu ya. Karena persentase penyusutan berarti kan penyusutan itu harus dibagi sama volume mula-mula, berarti V0 kali 100%. Berarti delta V-nya di situ 200 per 1000 kali 100%. Nolnya ini 2 dicoret, lalu 1 0 ini dicoret sama yang ini, jadi tinggal 2 kali 10 atau persen delta V sama dengan 20%. Jadi, persentase penyusutan volume kubus tersebut jika diamati oleh orang yang bergerak dengan kecepatan 0,6C sejajar dengan salah satu rusuk kubus adalah sebesar 20%. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.